Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, untuk sekarang pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Kita nanti akan membahas tentang seperti yang di layar kalian itu ada definisi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macam rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu membaca dan memahami Quran surat Quraisy dan surat Al-Insyirah dan menjelaskan kandungan isi surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Untuk selanjutnya kita nanti akan membahas tentang pengertian daripada rizki, terus motivasi dari Al-Quran dalam mencari rizki dan macam-macam rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut. Kita membahas tentang pengertian rizki itu ya, seperti yang di layar kalian. Nomor 1, pengertian rizki. Apa itu yang dimaksud rizki? Rizki adalah sesuatu yang dimanfaatkan, maka sesuatu yang dimanfaatkan itulah rizki. Jadi sesuatu yang dimanfaatkan, seperti kalian memanfaatkan kaki untuk berjalan, itu juga rizki. Memanfaatkan mata untuk melihat, itu juga rizki. Ya, seperti kalian makan makanan yang ada di tumbuhan, makan makanan yang ada di muka bumi ini, itu termasuk rizki. Termasuk air hujan, itu pun juga rizki. Karena apa? Air hujan itu bisa menghidupkan tanaman. Kalau tidak ada air, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Jadi rizki merupakan penghidupan tiap-tiap yang bermanfaat, segala yang berdaya, yang berguna bagi makhluk. Setiap yang berguna bagi makhluk termasuk manusia, termasuk sesuatu yang dimanfaatkan oleh kita, itu namanya rizki. Berarti penghidupan atau tiap-tiap yang berdaya, yang berguna bagi kehidupan makhluk. Jadi sesuatu yang itu semua yang bermanfaat, yang kita manfaatkan, itu semua tak lain hanya dari Allah. Oleh karena itu rizki juga berarti anugerah. Rizki juga berarti anugerah, karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dawi pun Allah di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang maksudnya, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah itu yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kita. Maka dari itu kita disuruh untuk menyembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Karena apa? Allah itu yang menghidupkan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita. Gimana? Sudah bisa dipahami ya? Jadi pengertian daripada rizki itu intinya adalah sesuatu yang kita manfaatkan, sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita kalau sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib untuk bersyukur, berzikir kepada Allah. Untuk selanjutnya yang nomor 2 adalah motivasi dari Al-Quran dalam mencari rizki.
Islam tidak menganjurkan pemeluknya untuk memerankan diri sebagai penganggur. Jadi Islam itu tidak menganjurkan kita nganggur-ngangguran santai, tidak. Meski dengan alasan untuk mengkonsentrasikan diri dalam beribadah kepada Allah atau menggantungkan belas kasihan orang lain dengan cara meminta-minta. Jadi kita tidak dianjurkan untuk meminta-minta, ya, bermalas-malasan untuk meminta-minta, atau bahasa Jawanya ngemis, ya, itu tidak dianjurkan. Jadi berusaha mencari rezeki adalah suatu keharusan. Jadi kita berusaha mencari rezeki itu adalah suatu kewajiban. Karena apa? Untuk melangsungkan kehidupan. Namun kalau kita sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melupakan. Kita wajib untuk bersyukur dan kembali kepada Allah. Maksudnya wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua yang memberikan rizki kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Jadi seseorang yang bekerja dengan cara yang baik, halal, motivasi dan tujuannya benar, maka dia akan mendapatkan rezeki dalam bentuk materi dan juga pahala, karena apa yang diusahakannya termasuk ibadah. Jadi kita mencari rezeki itu diniati ibadah, ya jadi ibadah, ya. Untuk selanjutnya yang nomor 3 adalah macam-macam rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja macam-macam rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah pemberian hak hidup dan menikmati kehidupan. Nanti kita sudah diberikan kehidupan, diberi nyawa, itu juga rizki, ya. Yang selanjutnya adalah udara atau oksigen yang selalu kita hirup dengan gratis. Jadi kita hidup itu pasti menghirup oksigen. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu setiap harinya menghirup oksigen, itu juga termasuk rizki. Itu kalau diuangkan itu tidak apa ya, nggak ada nilainya, ya. Kalau diuangkan itu nilainya itu banyak sekali. Maka dari itu termasuk oksigen itu tidak bisa dinilaikan dengan uang. Coba seandainya ada hewan dimasukkan ke tempat atau ada lodong misalkan, ditutup, ya, ditunggu kira-kira beberapa jam, pasti mati. Karena apa? Tidak bisa menghirup oksigen atau udara. Yang selanjutnya adalah bentuk tubuh yang paling baik jika dibandingkan dengan makhluk lain. Jadi manusia itu termasuk sempurna, ya, punya kepala, punya akal, pikiran, tangan, kaki dan lain-lain. Itu kalau dibandingkan dengan makhluk lain, manusia paling sempurna. Sampai kalau manusia disamakan dengan hewan, apakah mau? Tidak. Karena apa? Manusia itu makhluk yang sempurna daripada yang lain. Kan tapi manusia itu juga banyak kekurangan. Selanjutnya adalah makanan dan minuman yang beraneka macam. Jadi seperti air kelapa, ada air jeruk, air semangka dan lain-lain, ya. Jadi aneka makanan, aneka minuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk rizki. Jadi kita tinggal menikmati. Yang selanjutnya adalah kesehatan jasmani dan rohani. Jadi kita diberikan kesehatan itu juga rizki. Jadi rizki itu bukan hanya uang, ya. Kesehatan pun itu malah nilainya tinggi. Jadi intinya
rizki itu enggak hanya uang, kesehatan pun juga itu rizki yang paling banyak. Coba kalau ada orang sakit, misalkan sakit jantung misalkan, diobatkan di rumah sakit pasti biayanya banyak. Alhamdulillah kita diberi kesehatan tanpa bayar, kita sudah bisa menikmati tubuh kita yang sehat. Seperti mata kita bisa kedip, itu kan suatu kenikmatan. Kaki kita bisa untuk berjalan, hati mata untuk bisa melihat, itu adalah merupakan rezeki dari Allah yang Subhanahu wa taala yang paling banyak. Maka dari itu kalau kita sudah diberikan rezeki, kita wajib untuk bersyukur kepada yang memberi. Siapa yang memberi? Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah akal, pikiran dan perasaan sehingga dapat mengangkat derajat kita di atas makhluk lain. Kita sebagai manusia itu diberi akal dan pikiran, beda dengan makhluk lain. Kalau seperti hewan itu tidak, tumbuhan tidak, tapi kalau manusia diberi akal, pikiran. Maka dari itu akal kita, pikiran kita itu harus kita gunakan yang baik, gitu ya. Kalau kalian pelajar ya harus untuk belajar, jadi belajar yang sungguh-sungguh, biar nanti kalian kalau sudah dewasa itu bisa menggunakan akal pikiran dengan benar menurut syariat Islam. Yang selanjutnya adalah agama sebagai petunjuk hidup manusia di dunia. Di agama Islam itu bisa menjadi petunjuk hidup manusia. Jadi kita hidup itu diatur oleh syariat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Maka dari itu ya, kalian sebagai pelajar wajib hukumnya untuk bertolabul ilmi. Ya, mungkin dari itu sementara itu saja ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Untuk lebih lengkapnya silahkan dipelajari bukunya ya. Kalian semua insya Allah sudah mendapatkan buku ya. Nah, buku itu silahkan dipelajari, dan nanti kalau sudah dipelajari silahkan dijawab pertanyaan yang ada di layar kalian ya. Itu ada 5 soal ya, silahkan dikerjakan, nanti difoto dikirim ke nomor saya. Apabila ada yang belum paham bisa tanya kepada saya, bisa telepon atau SMS atau WA ya. Tapi kalau WA kadang-kadang ada kendala, belum saya buka karena banyak kadang-kadang kerekapnya itu kadang-kadang malam saya ya. Jadi ngerekap tugas kalian itu kadang-kadang malam, nggak langsung saya buka. Jadi mohon maaf tidak langsung saya buka, kadang-kadang malam ya, karena kan banyak ya. Dan kadang-kadang kalian kalau menjawab itu mengumpulkannya agak terlambat. Nah ya, itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.